Baik lagi di Generasi Mecin, masih dari Luminar Hotel, Jalan Pecenongan nomor 35. Hari ini saya sedang berdiskusi bagaimana bernegara dan bertoleransi secara beragama dan rukun pastinya ya, damai Indonesia. Saya mau nanya ke Pak Anwar dan Romo juga, sejauh mana sih kita beragama dan memasukkan agama ke dalam politik sebagai pandangan dari MUI? Kalau juga? bagi saya, jika ada orang menyatakan agama jangan dibawa ke dalam politik, berarti falsafahnya tidak Pancasila lagi. Berarti dia sudah membuat negeri ini menjadi negeri yang sekuler. Sila pertama kita ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu kalau seandainya agama jangan dibawa ke dalam politik, terus yang kita pilih menjadi anggota DPR itu siapa? Kan politisi. Lalu kalau politisi yang tidak ngerti tentang ketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana ceritanya itu? Jadi akhirnya nanti akan lahirlah undang-undang yang tidak menyerap aspirasi dan nilai-nilai yang ada di dalam sila pertama. Oleh karena itu bagi saya, agama harus dibawa ke dalam kehidupan politik. Tetapi agama yang dibawa ke dalam kehidupan politik itu nilai-nilai agama yang memang benar. Begitu, jangan nilai-nilai agama yang yang mereka katakan itulah nilai agama, padahal itu tidak nilai agama. Yang namanya agama itu kan membawa rahmat. Kalau bagi Islam itu akan membawa rahmat bagi seluruhnya, tidak hanya kepada orang Islam, tidak hanya kepada orang non-Islam, tetapi kepada binatang dan lingkungan pun juga dia akan merasakan rahmat. Oleh itu pertanyaan saya, kok ada pikiran ya agama jangan dibawa-bawa ke dalam kehidupan politik? Ya, agama harus dibawa karena agama itu akan menjadi sumber nilai dalam kehidupan berpolitik. Setiap undang-undang yang ada di negeri ini tidak boleh tidak membawa nilai-nilai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Dan kalau seandainya agama jangan dibawa ke dalam politik, berarti di Senayan itu tidak akan ada orang yang tahu tentang sila pertama. Apalah jadi negara ini kalau seandainya ada undang-undang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diajarkan agama. Oke, Romo mau ditambah? Jadi kalau kita bicara politik ada kata polis. Polis itu bagaimana warga terlibat mengatur kehidupan publik kepentingan. Agama itu kan menjadi inspirasi batin, moralitas, kejujuran, integritas, berlaku adil, martabat kemanusiaan, itu yang menjadi inspirasi. Jadi kalau kita bicara tentang inspirasi, maka kalau agama menjadi inspirasi, maka elit politik itu tidak korup. Elit politik itu tidak melegalkan kekerasan. Elit politik tidak menyalahkan kekuasaan. Jadi ketika agama menjadi inspirasi batin, ia berlaku jujur antara kata perbuatan satu. Tapi kalau orang tidak menggunakan agama menjadi inspirasi, ya politik menjadi benalu negara. Artinya menjadi benalu negara itu, ya politik menjadi sesuatu yang kotor. Maka politik sudah untuk kepentingan kesejahteraan umum, kesejahteraan pribadi. Kemudian terjadi yang sekarang ini terjadi banyak penangkapan oleh KPK itu karena apa? Karena dia menyalahgunakan kewenangannya. Padahal berpolitik itu untuk kebaikan. Bonum, kalau kebaikan umum maka politik itu harusnya bagaimana mengupayakan kesejahteraan rakyat. Ukuran hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat. Jadi kalau dia korupsi, itu berarti dia tidak menjadikan agama menjadi inspirasinya. Lah, itu yang hati-hati. Jadi kadang-kadang orang menggunakan agama tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tokoh-tokoh dulu itu Hatta. Bahkan Hatta itu untuk membeli sepatu beli aja harus nabung sampai meninggal, dia tidak bisa sepatu beli. Itu betul itu. Kalau dia mau menjalankan kekuasaan tinggal telepon aja. Itu bisa dia minta berapa. Tetapi karena dia taat kepada Tuhan, karena kejujuran dan integritas dari segala-galanya, maka dia tidak mau melakukan itu. Dia melakukan abuse of power. Lah ini yang kita hilang sekarang. Jadi yang kita hilang sekarang ini adalah keteladanan dari elit politik seperti awal era zaman tahun 55 itu. Di sini saya juga pentingnya menjaga toleransi dalam bernegara. Apakah sudah harus semakin ditekankan ke kurikulum pendidikan nggak sih menurut Pak Anwar? Ya, kalau di bagi sekolah saya, dasar mungkin. Kalau seandainya kita ingin bangsa kita ini menjadi bangsa yang kuat dan maju, ya tentu salah satu mediumnya adalah sumber dayanya harus kuat, harus bagus. Untuk supaya sumber dayanya kuat dan bagus ya melalui pendidikan. Bagi saya pendidikan adalah pintu gerbang bagi kita untuk membuat negeri ini menjadi kuat dan maju. Oleh karena itu pendidikan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau seandainya pendidikan ini kita abaikan, maka berarti nanti bangsa ini tidak akan bisa kuat dan maju. Oleh karena itu harus kita benahi pendidikan kita. Dan saya melihat seperti misalkan dari perspektif anggaran ya, 20% anggaran APBN itu adalah diuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Cuma pertanyaannya adalah apakah yang 20% itu sudah efektif dan efisien penggunaannya atau belum? Itu mungkin barangkali yang perlu kita bicarakan. Oke gitu ya. Oke. Dari Romo?
Jadi gini, kalau kita mau bangsa yang maju itu kan kalau punya kualitas manusianya, dan kualitas pendidikan itu kalau pendidikannya itu mampu menjawabi persoalan-persoalan konteks zamannya. Jadi pendidikan yang mendasar itu kan bagaimana kita anak-anak itu berpikir kritis. Kalau anak-anak berpikir kritis ya bisa inovasi, bisa kreatif. Jadi pendidikan itu kan harusnya memerdekakan manusia menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka itu apa? Manusia yang punya misi. Misinya apa? Misinya sekarang adalah bagaimana menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Lah bagaimana itu dijabarkan? Maka sejak awal anak-anak harus punya karakter yang kuat. Maka pendidikan budi pekerti menjadi penting seperti dulu. Di mana-mana dasar pendidikan dasar itu karakter. Ya, Jepang bisa maju karena karakter. Karakternya apa? Anak-anak Jepang dididik untuk menghormati orang tua dan guru. Karena inilah sumber pengetahuan. Kalau orang bisa menghormati orang tua dan guru, maka dia sebenarnya memiliki yang disebut suatu role model, keteladanan. Yang kedua adalah pendidikan disiplin. Tanpa disiplin nggak ada gunanya. Yang ketiga barulah proses belajar mengajar. Maka dulu Ki Hajar Dewantara mengajarkan tuturi handayani. Artinya konsep bahwa seorang guru itu orang tua mereka. Jadi guru menjadi teman mereka, tempat curhat, tempat saling berbagi, dan guru itu bagi mereka adalah rekan, bukan menjadi pawang dan mentor. Maka waktu itu pendidikan guru sangat penting. Maka awal dulu mengapa orang-orang Republik cerdas pandai, karena punya role model para gurunya itu. Maka guru itu menjadi pedagogik, ahli pendidikan, mendidik karakter. Nah tapi kan sekarang ini kan guru tidak punya skill mengajar, sehingga mengapa kualitas Indonesia tidak begitu cepat maju, karena guru-guru kita ini tidak seperti zaman dulu kala. Ya. Dulu kala itu orang tua saya pergi ke Malaysia ngajar di situ, karena Malaysia tidak punya guru bermutu. Tapi sekarang kita harus ke Malaysia. Lah ini kan berbalik belajar. Ya. Karena apa? Kita lupa pada waktu itu. Ya. Dulu ada namanya sekolah SPG, sekolah guru. Karena guru itu harus ada keterampilan mengajar. Belum tentu saya ini bisa jadi guru. Karena nggak gampang jadi guru itu, pedagogik itu. Ya. Karena seni mengajar itu berbeda loh dengan orang memberi seminar. Lah sekarang guru itu yang mengajarnya pakai PowerPoint. Sehingga tidak YouTube juga karena YouTube. Jadi tapi transfer ilmu, tetapi pendidikan itu adalah mendidik karakter. Dan itu yang dulu kita memiliki yang namanya guru yang favorit siapa? Ya guru sejarah. Kita punya ingatan. Oh ini guru sejarah ini sangat favorit. Guru matematika ini. Sekarang nggak ada anak-anak yang sekarang ini karena guru tidak ada yang disebut komunikasi yang intim, yang personal dengan murid lah. Kedepan saya berharap benahi pendidikan guru ini. Jadi tidak mungkin guru itu hanya dari universitas, nggak mungkin. Tapi harus ada sekolah guru lagi yang mengajarkan tentang nilai kedisiplinan, nilai bahwa guru itu juga menjadi orang tua mereka, dan guru itu tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus seorang pendidik. Dan itu dibutuhkan. Saya setuju soal pendidikan karakter tadi, dan berhubungan dengan topik kita obrolan hari ini soal toleransi beragama. Karena beberapa tahun belakangan ini yang cukup meresahkan adalah soal isu radikalisme, bahkan sampai ke situ. Nah ini pentingnya diredam dari pendidikan dasarkah, atau pentingnya negara hadir di situ mungkin. Habis ini kita mencoba diskusikan dengan Pak Anwar dan Romo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.